Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan limpahan rahmatnya yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya thalabul ilmi yang pada pagi hari ini senantiasa kita lakukan di awal bulan bersama saya, bersama kami dengan pengajian kitab Ar-Ruh yang diselingi dengan beberapa tema yang terkait dengan persoalan-persoalan keberagamaan kita sehari-hari. Dalam rangka satu, mari kita niati ibadah kepada Allah. Yang kedua, mari niati ngaji ini untuk taat kepada perintahnya Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang berikutnya, kita niati juga untuk menghidupkan agama Allah. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya di dalam agama ini tidak ada pengajian. Saya tadi itu lewat dari tadi subuh kan pengajian di Telokomas, di perumahan dosen UB itu loh. Jadi pulau terus berjalan terus ya ke sini. Nah, yang saya amati itu adalah saudara kita yang Nasrani. Itu pengajiannya itu namun hari Ahad. Nggih. Itu pun tidak semuanya datang kayaknya. Enggak semuanya datang. Itu hanya pada hari Minggu atau hari Ahad kita menyebutnya ya. Itu pengajiannya, itu pun ibadahnya dan pengajian sekaligus. Itu pun tidak lama kayaknya, enggak lama. Nah, kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul diberi petunjuk untuk menganut agama Islam itu dengan kajian yang begitu banyak dan begitu sering, mulai dari Ahad pagi, malam Ahad, malam Rabu, malam Kamis, masih Ahad sore dan seterusnya. Saking banyak pengajian, saking banyaknya pengajian, singkate melok sampai oga. Sampai oga singkate melok. Nah, ini kalau kita tidak termotivasi untuk mengetahui, kemudian termotivasi bahwa ngaji itu adalah perintahnya agama, dan ada yang paling penting di situ untuk diingat bahwasanya kalau agama itu enggak ada ilmu dan kemudian tidak ada penyebaran ilmu tentang agama tersebut, dipastikan agama itu mati. Saya mengamati dari jalan begitu. Yang kedua itu saya ngamati, maaf ya, kajian tentang agama Hindu dan Buddha itu enggak seperti agama Islam. Tidak seperti agama Islam. Hatta orang Hindu sendiri itu nggak ada pengajiannya. Sehingga penanaman tentang pemahaman tentang agamanya itu menjadi rapuh. Walaupun kita tidak mengakui kebenarannya secara mutlak. Ya. Tapi kita ini yang sudah, wahyunya Allah diturunkan dengan bukti yang nyata, dengan Nabi yang membawa mukjizat, sampai sekarang tak terbantahkan kebenarannya. Wah, ini sungguh luar biasa itu. Mana kalau kita mengkaji, kalau misalnya mengkaji ini tentang kristologi itu ya. Kristologi yang dikaji oleh orang-orang di bidangnya itu, atau baca buku-buku itu. Hampir kita sulit itu mencari celahnya agama kita itu adalah agama yang enggak
enggak sesuai dengan tuntunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, mari kita niati setidak-tidaknya kalau sampai masjid itu tidak ada pengajian, lalu tidak ada pondok pesantren yang mengajarkan agama, ya udah mati, selesai Islam itu. Selesai Islam itu. Habis sudah. Maka kita ini kalau punya pemahaman bahwa kita, Ustadz saya ini sudah sering ngaji itu, ngaji bab ini, bab itu, bab macam-macam Ustadz, sampai bab yang kebablas sampai dia. Iya sampai kebablas bab. Lepas-lepas jenengan itu dan saya harus punya bahwa tujuannya ngaji niku pertama niat ngelampai perintah Allah Rasulullah. Wes niku sudah ibadah. Yang kedua niat menghidupkan agama Allah. Karena kalau kita tidak ngaji, ya otomatis bagaimana agama kita hidup? Mati sudah. Lalu yang bertanggung jawab ya kita semuanya. Maka duduknya panjenengan di sini bersama kami dalam rangka thalabul ilmi ini sebenarnya bukan persoalan yang sepele, walaupun panjenengan sudah tahu pasal-pasal yang akan dibacakan. Bukan persoalan sepele. Selalu saya memulainya dengan cara pandang bahwa kita ngaji itu bukan semata-mata thalabul ilmi, tapi ingin menghidupkan agama ini. Karena agama ini pasti mati kalau sudah tidak ada orang yang menyuarakan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kemudian yang berikutnya, pagi ini saya akan membacakan kitab fatwanya ulama Saudi. Nggih. Yang berhubungan dengan kitab Ar-Ruh. Nggih. Saya dalam hal ini seperti yang panjenengan pernah walaupun tidak terucapkan oleh semua jamaah, ini ngaji murni ngaji ilmu. Panjenengan ini kalau tidak bersama saya, kalau tidak ada kesepakatan bahwa ini adalah ngaji ilmu, pertemuan sebelumnya bulan kemarin, panjenengan masih ingat enggak apa yang saya bahas? Kayaknya panjenengan udah lupa. Bagaimana lagi kalau sampai saya enggak nyatet itu? Yang lupa saya juga panjenengan pasti lupa. Saya membahas tempo hari pertemuan yang bulan kemarin, ini saya catat. Ya. Saya catat bahwasanya kita ngaji itu tema besarnya kemarin tak terikat mazhab, bukan tanpa mazhab. Ingat nggih? Nggih mboten? Nggih, karena panjenengan saya bacakan hadis sahih tentang napa? Tentang witirnya Abu Bakar dan Sayyidina Umar berbeda. Loh. Liku, zamannya Nabi saja Abu Bakar dan Umar berwitirnya itu berbeda. Cara ngelakoni witir itu beda-beda. Itu padahal di zamannya di zamannya Nabi. Apalagi tahun 2024. Wah, itu bisa nanti bukan hanya witirnya yang berbeda. Jadi soal witir itu nanti bisa menjadi alat untuk mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya sama sekali. Begitu. Maka niki murni ngaji ilmu, ya. Jadi kalau Abu Bakar ditanya oleh Nabi, Abu Bakar kenapa kok kamu itu kok witirnya sebelum tidur? Iya Nabi, saya takut gak bangun. Itu Abu Bakar. Kalau jamaah Asyura sudah memang gak bangun, jadi gak perlu ditakutin itu ya. Nggih. Itu Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar, kenapa kamu kok witirnya setelah bangun tidur? Iya, saya ini kuat Nabi, kuat saya bangun. Maka Abu Bakar itu dan Sayyidina Umar oleh dikatakan, ya qad asobah, kamu itu benar semua, qad asobtum, kamu benar semua. Walaupun perintahnya Nabi itu katanya yang paling utama setelah bangun. Tapi Abu Bakar gak ngikutin perintah itu. Bukan berarti Abu Bakar nyimpang dari Nabi, bukan. Karena Abu Bakar mempunyai cara pandang yang tidak mengurangi perintahnya Nabi. Daripada saya gak witir, mending saya witir sebelum tidur. Nah ini namanya mazhabnya Abu Bakar dan mazhabnya Umar. Itu sudah sejak zamannya
Nabi. Maka kemarin saya sampaikan, bukan maaf yang keliru di dalam, maaf saya katakan bukan keliru menyalahkan, bukan. Pokoknya sing tepak gitu loh. Nah, kita lanjut. Panjenengan mau membaca mulai dari keterangan paling bawah sampai atas di buku-buku yang diterbitkan oleh PP, pasti panjenengan akan menemukan bukan tanpa bermadzhab, tak terikat oleh satu mazhab. Lah itu panjenengan kudu ingat-ingat niku. Kenapa kok begitu? Karena nanti panjenengan akan bertabrakan dengan apa yang sudah ada sejak zaman Nabi. Contohnya apa? Ya Abu Bakar niku lek witir sebelum tidur. Lek Sayyidina Umar witir setelah bangun tidur. Padahal Nabi niku ngajarkannya sing paling apik. Loh, sing paling apik itu jadikan sholatnya yang terakhir di malam hari. Sholat sunnahnya itu adalah sholat sunnah ganjil. Nah berarti kalau ada orang witirnya sebelum tidur, berarti itu mazhabnya Abu Bakar. Lah ada sewaktu-waktu panjenengan tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Ya karena nggak sempat. Akhirnya apa? Tidur dulu baru witir. Berarti itu cara pandangnya Sayyidina Umar begitu. Sama-sama benernya begitu. Maka ini namanya tidak terikat tidak terikat panjenengan mau yang begini, yaitu tuntunannya demikian begitu. Nah ini namanya kita ngaji selain tolabul ilmi, menghidupkan agama sekaligus melengkapi konstruksi berpikir yang sesuai dengan sebelum-sebelumnya demikian gitu. Dan itu sangat cocok banget kalau di Muhammadiyah. Kenapa? Ya karena memang tidak terikat. Coba panjenengan, saya mau mengambilkan sebuah refleksi dari apa yang saya jalani. Nggih. Panjenengan maaf kalau ya ini udah lama sebenarnya kasusnya, mungkin tidak banyak yang mengangkat kasus ini. Panjenengan kalau di pesawat niku, kalau di dalam pesawat pipis sama BAB apa genah? Genah apa boten? Suka jelas sudah Pak. Misalnya ibu-ibu yang pakai erok panjenengan niku masuk ke kamar kecil, nggih. Sudah kesenggol-senggol gak karu-karu padahal di situ sudah enggak pakai air. Air kok mek tewiti. Dipencet sepisan sedikit langsung memang disetting begitu. Bahkan dilarang pakai air kan. Masuk ke toilet itu sudah langsung mek gitu. Nggih napa mboten? Gak ono banyune mek angin tok. Lho iku lek tepak sing metune rada gedhe ku angin gak kuat, Pak. Ngamit sewu. Lek niki kalau tidak pakai cara pandang fikihnya para sahabat, bagaimana cara mensucikan dan bagaimana cara mengambil suci atau wudu di dalam keadaan yang seperti itu. Waduh ya apa itu? Bisa ya saya lihat loh, saya ngamati loh ya. Orang yang masuk kamar mandi, waduh, iki pokok melebu, gerbek terus moro metu. Ya apa iki ya gitu. Sehingga pada saat itu kita harus berpikir menurut cara agama yang benar namanya bersuci itu. Salah satu contohnya adalah saya pribadi. Ya saya bawa air sedikit ya, mungkin satu botol kecil gitu ya. Nah untuk kalau buang air kecil, ya. Setelah itu cara ya, salah satu cara. Yang kedua, otomatis pakaian yang kita pakai untuk ke kamar kecil ini sekiranya nanti mengkhawatirkan sudah kena percikan gak karu-karuan di dalam, ya udah ganti. Satu itu yang kedua. Yang ketiga, mau tidak mau panjenengan harus pakai fikih darurat. Dan ini butuh ilmu juga, Pak. Ya napa fikih darurat? Di dalam bab agama niki disebut namanya faqidut tahurain. Orang yang tidak bisa menggunakan air atau tidak bisa menggunakan tayamum
atau tak bisa bersuci dengan tayamum dan air lantaran sudah situasi tak mendukung. Nggih. Contoh, Pak Mudai perang karo Israel. Ditawan seminggu disalib. Ya napa salate? Wuduhe disalib seminggu. Ya pipis-pipis dek salib. Ngentut-ngentut dek salib. Kerungu adan. Mau tidak mau dia namanya salatnya fikih darurat. Ya napa salate? Ya wis salat sak mampu-mampu nih. Sehingga saya ketika membawa jamaah kemarin tak ajarin fikihnya. Ngene lho Bu, sampean kok dek pesawat begini. Ustaz, ini nanti ada sholat yang hilang satu. Sholat apa? Sholat subuh. Mungkin hilang loh, mungkin. Tapi ya enggak juga ternyata kalau pakai maskapai yang bisa menjelaskan, oh ini subuh, ayo sholat toh gitu ya. Ya sholat. Tapi yang sudah tidak memakai pengumuman, mau tidak mau terbawa tidur, ya udah. Kalau kita pulang itu kan semakin, kalau pulang ya, semakin nyampe ke di sana kan 4 jam ya, 4 jam. Yang di sana jam 4, padahal di sini sudah jam berapa? Jam 4, berarti jam 11. Kalau misalnya subuh jam 11 Jam 11 di perjalanan ya ke arah timur, maksudnya ke arah negara kita itu. Itu jam 11, berarti di sini sudah jam berapa? 11, 12, 1, 2, 3, jam 3. Kalau di sana jam 2, berarti di sini jam 6, berarti sudah habis subuh. Maka dari itu, kalau nanti tidak pakai fikih darurat, wudu gak bisa, sementara subuh sudah masuk, ya ketinggalan. Maka diajarkanlah fikih darurat itu. Gimana fikih darurat? Ya sudah, sholat semampunya. Semampunya karena darurat. Lalu bagaimana? Ya nanti ketika turun nyampe di tempat tujuan ya sampean kodok sholat. Long tadi itu agak sholat kok cuma darurat. Lantaran sudah tidak pakaian najis semua. Wis rusuh kabeh. Yang kedua, panjenengan sudah tak bisa berwudu. Tayamumnya pun jadi masalah. Ya kenapa jadi masalah? Ya bertayamum tapi pakaiannya najis semua, ya apa singkati sholat begitu. Ya sudah, sholatlah sesuai kemampuan. Ini namanya fikih darurat. Ustaz, dari mana kita apa tambahannya yang menjadi pokok permasalahan kalau kita pakai fikih darurat? Kalau panjenengan melakukan sholat dalam keadaan darurat, ketika sudah berada dalam kondisi normal, sholatnya panjenengan kudu diqadha. Kecuali kalau panjenengan tayamum karena sakit. Gitu loh. Kalau panjenengan tayamum memang karena sakit, ya tidak perlu ngulang sholatnya. Ini kan sebenarnya normal. Normal. Begitu. Tapi karena situasi yang sementara itu, sehingga harus melakukan sholat secara darurat. Begitu. Ya contohnya tadi Pak Mudai disalib 7 hari 7 malam. Otomatis najis semua kan badannya. Bagaimana nahan kencing 7 hari 7 malam? Gak bahaya tak? Ya gak bisa, mesti kencing. Mesti kencing di pakaiannya. Mesti mungkin juga, BAB di pakaiannya. Sementara dia wajib sholat. Lah yang begini-begini ini, ketika orang itu tidak diberitahu ilmunya, orang itu meninggalkan sholat bukan karena ingin meninggalkan, lantaran tidak tahu ilmunya. Begitu. Saya seringlah melakukan sholat darurat itu. Sering dalam arti mungkin setahun bisa 2 kali 3 kali sholat darurat itu. Ya diantaranya, ya saya ini celana dalam najis, celana luar najis, ada di dalam pesawat. Waduh ya udah saya nempel tayamum, kemudian setelah itu sholat. Kok dikatakan darurat Ustaz? Lawang sholatnya berduduk kok. Padahal mestinya sholatnya berdiri. Karena sholat wajib berdiri. Sholat fardu wajib berdiri. Lalu di tempat seperti itu mau berdiri. Ya diseneni pramugari sampai. Iya. Dimarahin. Gak boleh. Maka dengan demikian kita di sini wajib mencari ilmu itu selain karena kita ingin tahu
beberapa persoalan yang ada di dalam agama ini, sekaligus kita mengembangkan persoalan yang tidak lazim terjadi. Mungkin terjadinya sifatnya itu hanya beberapa kali, dan yang berikutnya mencari ilmu kita ini sekaligus diniati untuk menghidupkan agama ini. Karena hidupnya agama ini dengan kita dengan kita membacakan ilmu-ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kemudian oleh para sahabat diajarkan kepada kita. Begitu. Kemudian yang berikutnya, ini kalau kelanjutannya saya terangkan yang tempo hari yang berhubungan dengan orang yang witir itu, orang yang witir yang sudah terjadi sejak zaman sahabat. Maka sekali lagi mohon maaf kalau kita ini mengatakan tidak terikat itu. Karena memang dari dulu tidak ada ikatan-ikatan harus apa? Harus satu cara pandang. Begitu. Tidak ada. Nah, justru Nabi itu memberikan kemudahan di dalam menjalankan agama. Sehingga para sahabat itu oleh Nabi semuanya sama-sama diberi porsi sesuai dengan kemampuannya menjalankan agama. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh tadi sudah saya sebutkan. Ada contoh yang lain. Contoh yang lain. Bahwasanya para sahabat Nabi dalam menjalankannya itu kok bisa beda-beda ya? Ya karena para sahabat Nabi juga beda-beda cara kemampuannya di dalam menjalankan. Sehingga kalau misalnya ini diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis termasuk ini dikutip di dalam kitab Al-Jami' Asy-Shaghir, di dalam Al-Jami' Al-Kabir, kitab hadis yang dirangkum oleh Imam As-Suyuti berjilid-jilid itu. Ya. Di dalam ceritanya itu kan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu di Masjid Nabawi, ditemukan oleh Nabi pada saat sholat. Niki di dalam kitab maksudnya Jam'ul Jawami'. Di kitab Jam'ul Jawami', niki kitab hadis niki. Dari Imam Atha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi itu di suatu malam mendengar Abu Bakar. Maksudnya mengetahui Abu Bakar yukhafit bil qira'ah fi sholatihi. Salat malam di masjid itu bacaannya itu pelan banget. Nah gitu. Terus wastama'a Umar fa idzan huwa yarfa'u sautahu. Sayyidina Umar kedengaran oleh Nabi waktu yang sama. Salat itu salat sunnah di malam di Masjid Nabawi. Bacaannya itu dikeraskan. Yarfa'u sautahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai begitu. Terus wastama'a Bilal, lalu mendengar Bilal membaca ayat itu dicampur-campur. Al-Baqarah diambil 3 ayat terakhir, Ali Imran 3 ayat pertama, terus An-Nisa diambil ayat yang sekian-sekian. Per ayat diambil-ambil. Per surat diambil sekian ayat. Fa idzan huwa ya'khudhu min hadis surah wa min hadis surah. Sahabat Bilal begitu. Terus akhirnya Nabi itu nanya ke Abu Bakar, enggak langsung Bakar, awakmu keliru, enggak begitu. Ditanya, ya Abu Bakar, fa idzan anta takhfidu sautak. Abu Bakar, kenapa kok kamu itu kalau sholat kok umi-umi ini? Itu ya. Ternyata jawabannya Abu Bakar, ukhfidu sauti antaji rabbi. Ya. Jadi begini Rasulullah, saya ini kan berbicara dengan Allah. Allah sudah sangat mendengar ucapan saya. Katanya Abu Bakar. Terus wastama'tu ilaika ya Umar fa idzan anta tarfa'u sautak. Tapi saya mendengar kamu Umar
Sholat kok suaranya sampai keras kok ngono. Padahal sampean sholat sendirian. Gitu. Apa jawabannya Sayyidina Umar? Unaffiru syaiton wa uqidu an-naim. Saya membaca bacaan di dalam sholat ini untuk ngusir setan dan mengusir ngantuk. Gitu. Ya maaf loh ya. Lah panjenengan iki lek dibacano hadis niki semua kitab hadis berbicara tentang cerita ini. Terus wastama'tu ya ilaika ya Bilal, lal Bilal fa idzan anta ta'khudhu min hadhihi surah wa min hadhihi surah. Ya apa sampean kok salat itu maca ayat itu surat iki diambil seayat, ini 2 ayat, itu 2 ayat, ini 3 ayat. Dikombinasikan dari beberapa surat jadi satu baca. Tapi yang diambil Bilal itu diambil yang indah-indah, yang baik, yang menurut dia itu lebih nyaman dibaca. Dikombinasi, ibaratnya dioplos lah. Jadi sahabat Bilal ini adalah sahabat Nabi yang ngoplos ayat-ayat Al-Quran. Loh ini kitabnya loh, lihat sendiri itu kitabnya. Apa jawabannya Bilal? Bisa salah, maaf ya, bisa keliru dalam memahami bahwasanya kok umpama sekarang ada yang model seperti itu, ya mengono biarnya kayak gitu loh. Kayak gitu. Salah satu contoh. Itu ge. Catat di kitab Jam'ul Jawami', juga di dalam kitab hadis Musannaf Ibni Abdul Razzaq, dan di dalam kitab niki di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Nah, di sini dikatakan dalam satu riwayat dikatakan kullu hadza hasanun. Nabi mengatakan, "Oh, semua ini ya bagus lek ngono." Nah, begitu. Maka saya termasuk orang yang kalau nemu orang yang kadang itu kok aneh-aneh gitu loh ya. Maksud aneh-aneh itu tak seperti yang saya lakukan gitu loh. Tapi ya saya enggak nyala-nyala gimana ya aku kan enggak ngerti iki opo-opo ngene begitu loh ya. Sampai saya itu pernah itu kalau sholat itu pernah lah ya mungkin 3 kali apa berapa kali itu. Jadi orang ya tapi mau disalahin gimana lah wong ini ya juga mau disalahin ini apanya yang salah begitu loh. Mek gak lazim gitu loh. Mungkin saking indahnya dia itu ya. Maaf Pak ya, saya bermakmum di masjid, yang di masjid itu baca kunut. Ya saya ngangkat tangan begini. Yang ngangkat tangan itu kan kalau di dalam hadis kan sampai sini gitu ya. Ini enggak. Maaf loh ya. Saya mikirnya, aku kata saya ini ekstrim banget ini. Saya pikir gini, ya udahlah. Alhamdulillah saya gelem sholat, timbangan sih enggak sholat kata saya. Saya berpikirnya begitu. Lah ya kenapa? Ini kalau mau disalahkan di mana salahnya, begitu loh. Kan enggak ketemu salahnya. Mek iki kelebihan begitu aja, ngangkatnya kelebihan. Coba contoh panjenengan. Panjenengan yang biasa ngangkat tangan begini kalau doa. Coba bagaimana kalau panjenengan kemudian melihat ada orang berdoa, mek ngene tok. Imamnya baca doa, dia cuma begini. Ini mau disalahkan di mana salahnya? Mau dikatakan ndak ngangkat tangan, yo tangannya wis ngene, tapi mek ngene tok. Gitu loh. Padahal orang sih nggak ngangkat tangan beras. Padahal ditungani gitu loh. Padahal kalau Nabi mengatakan idza amanal imanmu fa aminu. Kalau imam baca doa sampean aminkan. Terus Nabi menganjurkan untuk angkat tangan sampai begini nih, katanya di dalam hadis Allah itu malu mau menolak doanya orang yang ngangkat tangan. Sehingga Nabi itu menganjurkan angkat tangan sampai di mana? Sampai di bahunya. Tapi yang nggak perlu, maksudnya yang nggak sampai detail-detail. Pokok begini itu sudah ngangkat tangan. Kalau saya sampai ngangkat sik diukur iki lho sepuluh, sik meteran gitu ya. Ya nggak perlu, gitu loh ya. Artinya nggak usah tasyadduq lah. Beragama itu tak usah tasyadduq. Ya yang penting tidak menyimpang dari jalur yang pokok, ya sudah selesai. Nah ini contoh Pak G, contoh kelanjutan dari apa yang kita bahas bulan kemarin, bahwa bukan tak bermadhab tapi tak terikat. Nah gitu. Kenapa? Zaman biyen juga kayak gitu. Sampean kalau mengatakan tak bermadhab berarti kan sampean ngelamar jadi nabi, membuat ajaran sendiri kan tidak.
Nah ini sumbernya Nabi yang kemudian para sahabat mengamalkannya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan situasinya, dan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Begitu. Sehingga dengan demikian panjenengan oleh agama ini diberikan kelonggaran-kelonggaran di bagian-bagian yang tidak pokok. Di bagian yang sunnah. Kalau yang wajib panjenengan kan sudah nggak bertengkar toh, kira-kira begitu. Yang wajib itu, sholat 5 waktu, kan selesai toh, kan selesai. Artinya sudah tidak ada perbedaan, selesai. Sholat, puasa, zakat kan tidak ada perbedaan, selesai. Tapi yang menjadikan kita mungkin perlu tambahan informasi keilmuan, yaitu yang amalan sunnah tadi itu, begitu. Saya selalu mengatakan, saya selalu bertanya. Saya tanya ke panjenengan, baca Quran itu wajibnya itu kapan? Kapan wajib baca Quran? Ketika sholat. Itu wajib baca Quran ketika sholat. Sekarang saya tanya, kalau ada orang baru masuk Islam bagaimana? Dia hanya bacanya Bismillah, Bismillah. Ya nopo Fatihah. Jangankan yang tasyahud, jangankan yang tahiyat, tahiyat, tasbih, takbir dan seterusnya. Yang paling wajib itu Quran. Ketika orang itu sudah baru masuk Islam, mau tidak mau dia itu ikut cara pandangnya ulama, bahwa orang yang tidak mampu membaca Quran karena baru masuk Islam, ya sudah, baca semampunya dia apa? Bismillah. Ping piro? Katanya mazhab Abu Hanifah, ping 7 minimal. Kenapa kok ping 7? Iya, karena Fatihah yang wajib dibaca itu ada 7 Nah gitu. Nah itu kalau kita tidak pakai cara pandang begitu, di zaman Nabi kan belum sepenuhnya dijelaskan masalah detailnya problem yang mungkin terjadi sekarang. Contoh, Deddy Kobuser baru masuk kan tidak mungkin hafal Fatihah itu. Boleh jadi waktu sholat imamnya kepalanya nyaruk sikile, disingkakno dikirain punya kebencian, akhirnya sikile ditarik imam. Iki kok nggak beres imam gitu ya, ke kepala-kepala, padahal enggak. Nah maka dalam hal ini ngaji yang saya maksud itu selain tolabul ilmi, bahwa menghidupkan ilmu agama, menghidupkan agama ini, ya karena kita akan mati di dalam beragama ini jika tidak ada ilmu, begitu. Nah ini contoh nggih. Contoh 1, contoh 2 ya dari pembahasan kita. Kemudian, nah niki, maaf. Ini saya tak mengelirukan panjenengan tak? Enggak. Niki contoh hadis Sahih Muslim ke 600 kelihatan nggih? Yeah. 601. Hadis ke 601. Monggo panjenengan angen-angen nih. Jadi ini hadisnya Imam Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi sholat Allahu Akbar. Nih. Terus Nabi ngomong Allahu Akbar. Jamaah di belakang, jamaah yang ada di belakang ini ngomong Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kejadian yang membuat Nabi itu tersenyum, bukan marah. Saya mengatakan kepada para jamaah, pokoknya jangan kesusu marah lah. Ini kejadiannya di zaman Nabi, bahwa ada makmum itu boleh membaca keras walaupun jadi makmum. Mungkin sewaktu-waktu tidak tiap hari. Apa buktinya? Buktinya di zaman Nabi itu. Ya ini. Jadi mestinya dia sebagai makmum tidak boleh tidak boleh dalam arti anjurannya tidak membaca keras. Tapi ini enggak. Jadi Nabi itu ketika sholat Allahu Akbar, makmumnya dek buri, dek tengah itu agak jauh. Allahu Akbar, Nabi Allahu Akbar, dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi setelah selesai sholat, manil qail kalimata kadza wa kadza.
Sopo mang sing maca cek keras iku rek. Ngene lho. Karena apa? Saya buat contoh yang bagian-bagian yang ini nih, saya nulis sampai 11 halaman yang berhubungan dengan ini. Terus qala rajulun, ana ya Rasulullah. Saya Nabi. Terus apa jawabannya Nabi? Ajibtu laha. Saya kagum dengan bacaan kamu itu. Gara-gara Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, futihat laha abwabus sama. Pintu langit sampai ke-7 dibuka oleh Allah untuk menurunkan rahmat kepada kamu. Nah, doa ini bukan dari Nabi. Dari siapa? Wong kampung. Tapi itu untuk wong Asyura. Nah, maaf, panjenengan ngira Allahu Akbar kabira itu dari Nabi? Bukan. Ono sahabat gawe-gawe donga waktu sholat. Kenapa? Kalimatnya bagus memang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira walhamdulillahi katsira. Dengan kebesarannya segala puji bagi Allah yang banyak. Tasbih untuk Allah di waktu pagi dan sore. Loh, itu sahabat sing gawe. Nabi kaget. Sopo mang rek sing maca mang? Kula Nabi. Astagfirullah, subhanallah. Futihat laha abwabus sama. Gara-gara dongamu iku langit dibuka sampai langit ke-7, tembus menurunkan rahmatnya Allah. Lah, katanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, makmum iku ya oleh maca keras-keras sakjane. Sing penting ojo sampai ganggu. Gitu. Andaikan terjadi keceplosan mek sepisan ya ora usah diseneni. Gitu loh. Loh kok gitu? Lek sampean nyeneni kayak begitu berarti sampean ngelebihi Nabi. Apa Nabi lho ora nyeneni, gitu loh ya. Ya wis menengahe. Memang kadang kita terganggu itu. Iya, kadang terganggu. Nah, kenapa kok terganggu? Karena panjenengan memang biasa sholat gak khusyuk. Kalau khusyuk kan gak tertangguh apapun gitu ya. Ya sama dengan saya gitu ya. Kayak gitu. Enggak, saya hanya menjelaskan konstruk berpikirnya di zaman Nabi sudah begitu. Nah, iya. Jadi ini Allahu Akbar kabira itu adalah doa yang dibuat oleh sahabat. Begitu. Terus katanya Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika." Semenjak saya mendengar hal itu dari Nabi, saya sampai mati tak pernah meninggalkan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka saya kalau sholat, doa iftitah saya itu ada dua. Yang pertama Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, yang kedua Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tak waca kabeh. Dawa, yo gak karep-karepku dawa. Lah apa jare aku to? Lah itu kan amalan sunnah to. Iya. Lah niki Ibnu Umar lo ya. Ibnu Umar, Pak Suryadi apa itu ya. Ini Ibnu Umar, semenjak aku mendengar doa ini dari sahabat itu dan Nabi mengatakan demikian, fama taraktuhunna mongko ora tau ninggal sapa ingsun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Semenjak sami'tu arikalane awit saking krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi yaqulu halidawu dzalika ing mengkono-mengkono futihat laha abwabus sama. Semenjak itulah katanya Ibnu Umar, saya tak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Enggak, saya mengatakan maaf loh ya. Saya mengatakan tadi kalau saya baca iftitah 2 itu bukan karena ingin mendapatkan pengakuan dari panjenengan, enggak. Kenapa? Saya tahu dasarnya. Eman saya kalau enggak baca ini, begitu loh. Eman gitu loh. Eman mek dewilu ngono ya. Mek di Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Mari ngono Allahumma ba'id baini wa baina ataya. Akhirnya kena kabeh. Iya toh? Iya. Nah, terus apa salahnya? Terus di mana salahnya kan begitu? Nah, ini namanya ngaji ilmu itu begitu. Itu nggih? Nah, saya yakin panjenengan itu jarang baca Allahu Akbar kabira itu. Jarang itu. Kenapa? Sudah kadung terkooptasi bahwa li Allahu Akbar itu li Allah maba itu Muhammad. Waktu susah wis beragama dengan begitu itu rusak wis.
Saya katakan rusak beragama dengan cara begitu. Akhirnya apa? Sing dibuat itu pirang hadis. Kira-kira begitu. Maaf lah, saya katakan rusak dalam tanda petik. Ya apa kok iso ngono gitu loh ya. Sedih aku kadang Pak. Duh. Saya enggak begitu. Enggak. Ya ilmu nendi gitu ya. Wocon kitabe begitu. Kayak gitu saya. Ya alhamdulillah kalau panjenengan saya kasih kabar ilmu begini ini, panjenengan ya mungkin loh ya. Lek sing kadung terbiasa sing duduk iki, koyo apa ya gitu loh ya. Koyo apa. Padahal enggak yopo-yopo gitu loh ya. Enggak yopo-yopo sakjane gitu loh ya. Kayak gitu. Ya, itu contoh ya. Contoh yang ketiga. Panjenengan tadi kan saya tanya, baca Quran itu kan ya wajib hanya waktu berarti kan di luar salat kan enggak wajib toh? Enggak wajib kan? Enggak wajib. Saya tanya, kalau panjenengan itu tidak wajib baca Quran, hukumnya apa? Ya sunnah. Sekarang saya tanya, sunnahnya baca Quran itu berapa per hari? Ayo. Sudah nggak ketemu panjenengan itu, sudah pasti tidak tahu jawabannya. Walaupun Ustadz Quran itu, ya pasti tidak tahu. Ayo, baca Quran sunnah apa boten? Sunnah apa boten? Sunnah di luar sholat. Saya tanya, sunnahnya berapa juz per hari? Kan tidak tahu loh. Tidak tahu. Lah kalau begini panjenengan mau mengatakan beragama itu tanpa mazhab ikut Nabi. Panjenengan tahu berapa kali Nabi baca Quran? Kan tidak tahu kan? Ya tahunya kalau Ramadan sampai sekian gitu ya. Itu kan kalau di luar Ramadan. Padahal sahabat Nabi itu sudah berbeda-beda cara membaca Quran. Sayyidina Utsman per 3 hari hatam. Ibnu Mas'ud per hari Kemis hatam. Ubay bin Ka'ab per 1 minggu hatam. Tamim Ad-Dari 1 minggu hatam. Ada yang 15 hari hatam. Jamaah Asyura gak pernah hatam. Lah, panjenengan coba kalau gak ngaji ilmu, gak bahaya tak sampean? Bahaya Pak. Soalnya saya tak tanya berapa sampean harus baca Quran sunnahnya, sampean pasti tidak tahu jawab. Gitu loh. Maka inilah saya katakan tadi di jamaah di perumahan dosen UB itu wajib ngaji ilmu nih Pak. Wajib. Gitu loh. Soalnya bahaya lek gak ngerti ilmu nih. Gitu loh. Ya ge? Paham ge? Paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya. Ini masih tinggal 10 halaman yang akan saya baca ini. Kenapa nih? Iya. Capek kan iki ya. Insyaallah umurku sih panjang tak waca bulan berikutnya ya. Monggo panjenengan mau tanya monggo. Dari monggo Pak. Pak siapa lupa saya namanya. Pak Imam. yang biasa tadi yang masalah dikotok pesawat. Kubur yang dikodok lah, terus pelaksanaannya ngodoknya itu kapan? Sampun Pak. Itu termasuk meloki madhabi sopo. Sampun Pak. Nggih. Kanjeng Nabi itu pernah mengkodok sholat. Karo para sahabat. Ini hadisnya sahih Imam Abu Dawud. Apa pernah saya terangkan di sini? Loh masa? Kalau subuh dikodok jam berapa? Oh gitu. Ya saya terangkan ini dulu ya. Oke. Jadi nih hadis Sunan Abi Dawud. Monggo ditengok. Tapi niki bukan berarti Nabi ahli tidur ya. Ini hanya memberitahu kalau Nabi itu manusia sama seperti panjenengan, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Ini namanya ajaran. Hadis Sunan Abi Dawud hadis ke-437 bahwa Nabi dalam perjalanan bersama para sahabat, di antaranya ya siapa sahabat yang ada di sini, yaitu sahabat Bilal. Bahwasanya Nabi dalam perjalanan, Nabi itu ngantuk bersama para sahabat sudah hampir masuk waktu subuh. Lah sampai tersisa kayak gini. Nah, Nabi mengatakan, "Ihfadhu alaina solatana yakni al-fajr." Para sahabat, tolong ada yang jaga solat kita. Ini hampir subuh. Nggih. Faduriba ala adhanihim fama aiqadhum illa harus syamsi. Ternyata
tidur jam 2:30 kebablas sampai jam 7. Kanjeng Nabi dan para sahabat. Niku. Terus faqamu fasaru hunayatan. Akhirnya mereka berdiri bangun fasaru hunayatan. Mereka berjalan pelan-pelan summa nazalu, turun dari ketinggian untuk ambil fatawaddau wudu. Wa adzana Bilal, dan Bilal adzan fasallu raqatail fajri. Lalu Nabi salat sunnah fajar. Summa sallu al-fajr, kemudian salat subuh. Jadi sunnah dikodok, subuh kapan itu? Setelah bangun tidur langsung. Tapi wudu dhisik. Itu. Semua salat yang ditinggalkan karena tertidur ataupun karena suatu keadaan yang emergensi, yang tidak normal, maka dikodoknya setelah berada di dalam situasi yang normal dan memungkinkan. Berdasarkan hadis ini dan hadis riwayat Imam Muslim bahwa man nasiyas sholata, barang man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa, tidur, meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika ingat, ketika sadar, begitu. Jadi berarti jam 7. Kalau gini, kita akan dari pesawat itu dari Jakarta katakan, sudah jam 6 pagi, langsung segera berangkat, ke Malang. Kita masih pakaian belum sempat. Iya. Nah, terus di Malang kan baru kita dari rumah, baru mandi, ternyata sudah jam 11. Oh, nggih, berarti dikodok jam 11. Jam 11 niku. Nggih. Jadi kodoknya jam 11. Iya. Setelah kita mampu melakukan. Cuma di dalam kitab Fathul Mu'in itu ada kaidahnya. Mengkodok sholat itu ada kaidah yang pertama, ketika orang itu tidak mempunyai udzur yang menghalangi, maka harus langsung dikerja. Ya. Tapi kalau masih ada udzur dan ada waktu yang bisa memungkinkan dia mengkodoknya dan tidak dimungkinkan mati pada saat itu. Ya, kalau panjenengan dari Jakarta ke Malang kan belum ada kemungkinan mati. Ya, masih hidup lah gitu loh ya. Kalau sehat soalnya ya numpak pesawat. Berarti ya masih nggak apa-apa lah nunda sampai jam 11. Bahkan mungkin nunda sampai Isya lantaran tak memungkinkan. Karena setelah dari Jakarta ini tiba-tiba dipanggil oleh presiden. Cepetan urusan di Timur Leste segera selesaikan. Sampean terbang ke Timur Leste. Nyampe Timur Leste ternyata ban pesawatnya bocor. Lainnya nempel ban. Misalnya. Otomatis sampai Isya. Ya begitu. Kaidah mengkodok. Begitu. Jelas Pak G? Wah, siapa dulu ini ya? Pak Ilyas dulu apa Pak Anu? Pak Ilyas dulu nggih? Nggih, monggo. Ini kan Pak Ilyas toh? Oh, alhamdulillah. Monggo. Nggih, wala tukhafid baina dzalik. Terus nggih sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, panjenengan nggih Pak ya. Jadi yang ada itu ini Pak. Saya tampilkan keterangannya di kitab Al-Khilafiyat. Panjenengan lihat nggih. Kaidah membaca Fatihah niki. Ini ada kitab yang tebalnya kitab hadis niki Jakjani. Kitab hadis dan athar. Ini ada 800 sekian halaman kitab hadis ini. Saya ambil dari dua kitab. Satu kitab Bidayatul Mujtahid, yang kedua itu kitab Al-Khilafiyat karyanya Al-Imam Baihaqi, muhaddis, beliau ahli hadis yang punya karya kitab namanya As-Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Niki hadisnya yang mungkin panjenengan maksud. Bukan Nabi mendengar. Jadi Nabi ngimami. Saya tanya panjenengannya. Ini sebenarnya sudah saya bahas di sini. Mungkin tahun kemarin. Saya tanya, yang panjenengan biasa lakoni itu kalau imam baca Fatihah, panjenengan baca juga apa enggak baca? Mendengarkan ya toh? Nah, setelah mendengarkan panjenengan membaca lagi apa cukup mendengarkan lagi surat yang dibaca imam? Nah, pasti simpang siur sudah panjenengan itu. Ono sing moco, ono sing enggak. Ya toh? Iya. Baik baca ataupun enggak baca,
Itu semuanya itu persoalan, namanya persoalan ya cuma cara pandang yang tidak sampai merusak sholat. Cuma karena persoalannya ini kan kalau melihat pertanyaannya Pak Ilyas itu ini mendalami. Sebenarnya itu apa pancen maca Fatihah krungu atau gimana? Ini hadisnya Pak. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika sholat, Nabi itu terasa berat. Terasa berat bacaannya Nabi. Kenapa? Karena di belakang itu sahabat ada yang ikut membaca Pak. Sehingga Nabi nanya, rek sopo mang maca Fatihah? Gitu loh. Saya Nabi. Loh, tidak usah maca lek sini, saya sudah baca. Kenapa? Saya ini kok berat sholatnya ketika membaca Fatihah. Ini keterangan nih. Ini Pak nggih. Hadis Ubadah bin Samit, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal ghadat. Kami sholat diimami oleh Nabi pada waktu subuh. Fasakulat alaihi al-qiraah. Fasakulat mongko abot alaihi ing atase Kanjeng Nabi al-qiraatu apa wacanan Fatihah. Falama insarafa mongko ari kalani rampung qala inni la arakum taqrauna wara'al imam. Aku kok mang mikir di belakang saya ini ada yang membaca Fatihah juga. Itu. Nah itu maksudnya mungkin loh ya. Bukan membaca Fatihah. Kalau sahabat Nabi membaca waktu sholat kedengaran itu dalam dua hadis. Ada dua hal dalam sekian ribu, mungkin puluhan hadis. Yaitu yang pertama sahabat yang membaca Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sahabat Nabi ketika membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Itu dua Pak yang kedengaran. Nabi juga nanya manil qail kalimat hadza. Siapa yang tadi membaca doa ini? Begitu Pak. Sepertinya itu ya. Sepertinya bukan Fatihah. Sepertinya. Tapi Nabi tidak mendengar kalau yang Fatihah itu cuma terasa berat gitu. Keterangannya itu di kitab Bidayatul Mujtahid dan di kitab Al-Khilafiyat karyanya Imam Baihaqi. Kalau yang Bidayatul Mujtahid karyanya Al-Imam Ibnu Rushd gitu. Nah, ini hadisnya sahih. Ini muttasilus sanad sahihun. Hadis ini hadis sanadnya sambung dan sahih. Itu hadis satu. Hadis kedua yang panjenengan tanya itu. Ya. Falamma insarafa min salatin jahara fi bil qiraah faqala hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan. Hei rek, tadi itu ada yang baca bareng aku apa enggak? Faqala rajulun na'am ana ya Rasulullah. Saya yang membaca. Nabi enggak mendengar. Cuma feelingnya beliau itu tajam. Rek, iki ono sing maca amang bareng ambek aku gitu. Terus Nabi mengatakan inni aqulu mali unaziul Quran gitu. Ya kalau sudah ada yang baca di depan sudah enggak usah ada yang baca di belakang begitu. Ini cara pandangnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik begitu. Kalau cara pandangnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad beda lagi. Tetap boleh di belakangnya itu baca Quran. Yang penting tidak keras dan bertabrakan dengan imam maksudnya suaranya. Setelahnya imam baca Fatihah. Menegurnya. Oh enggak. Saya belum pernah menemukan keterangan itu. Ya enggak tahu mungkin keterangan di tempat lain yang saya belum baca. Begitu. Jelas nggih? Jelas Pak? Jadi panjenengan boleh baca, boleh. Ustadz kalau yang boleh baca itu apa landasannya? Ya Nabi juga yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gitu. Sholatnya orang itu tak sempurna atau sholatnya itu tidak sah kalau orang itu tak membaca Fatihah. Lah katanya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Imam Syafi'i khususnya mengatakan, loh ini berlaku untuk imam dan
makmum begitu. Kecuali kalau memang tidak sempat begitu. Bahkan Imam Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra itu mengatakan begini. Sebenarnya orang yang tidak yang dianjurkan tidak membaca Fatihah tapi fokus mendengarkan imam, itu adalah makmum yang betul-betul hatinya dan pikirannya itu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ngangen-ngangen bacaannya imam. Katanya Imam Asy-Sya'rani begitu. Saya tanya panjenengan, kalau pas imam baca Quran, panjenengan ngangen-ngangen bacaannya imam apa ngangen-ngangen wedhuse sing ana di kandang? Maka katanya Imam Asy-Sya'rani, itu kitab namanya kitab Al-Mizan Al-Kubra. Saya punya kitabnya cuma di Maktabah Syamilah enggak ada. Beliau itu seorang mufti dari mufti Mesir. Beliau itu mengatakan, sunnahnya makmum yang dianjurkan mendengarkan imam dan tidak membaca Fatihah tapi mendengarkan terus, itu adalah sesungguhnya perintahnya adalah ingin mengajak makmum itu ngangen-ngangen tadabbur bacaannya imam. Lah panjenengan kayaknya ngelamun semua kok. Kayaknya loh ya. Ini pengalaman saya. Gitu loh ya. Iya, imamnya baca Quran, panjenengan ngelamun. Iya toh? Iya, kayaknya ya. Eling macam-macam. Iya, eling lawan gitu loh ya. Maka kalau saya ya kadang baca, ya kadang enggak. Tapi lek tepat imam baca Fatihah saya rungok nih. Setelah baca Fatihah ada jeda, saya baca Fatihah agak cepat misalnya. Setelah itu kalau enggak sempat ya enggak baca juga. Cuma kalau kita tahu ilmunya kan enak. Oh, lek moco iki tujuannya ngene. Lek gak moco tujuannya begini gitu. Sehingga terjadi keberagamaan yang betul-betul kompleks dengan keilmuan gitu. Oke? Sampun? Nah, ini sudah jam ya. Saya jawab satu lagi ya, Pak Rahmat ya. Apa tadi pertanyaannya Pak Rahmat? Saya agak lupa ini detailnya. Oh iya. Sampun. Iya, Al-Fatihah gitu ya. Iki Pak, monggo panjenengan lihat hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis hadis 808. Monggo disimak nggih. Lah ini kita ini apa ya? Saya mau menyampaikan ilmunya mawon gitu ya. Maksudnya biar kita paham gitu loh ya. Niki. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi kulli maktubatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap salat maktubah 5 waktu, fi duburi kulli salatin maktubatin, fi duburi ing dalem, ya maaf ya, sebenarnya kita ini make bahasa dubur itu adalah dubur koyok-koyoke welek itu. Padahal iku apik. Iki Kanjeng Nabi kana yakulu iku maca maos sapa Kanjeng Nabi fi duburi kulli salatin maktubatin ing dalem wingkinge burine. Ini ya Pak Rahmat kok guyu dhisik gitu. Burine ya. Dan yang bahasa Arab sama bahasa Madura ini agak bertemu ini ya. Dubur itu maksudnya tapi orang Madura itu buri itu ditambah k sedikit itu ya itu sama gitu. Lah kan nggih. Lah. Ojo nesuan lah Pak Bu iya. Wong nesuan iku cepet mati loh. Iki ngaji kudu tersenyum loh ya. Saya capek-capek loh niki ilmu temenan. Niki catat loh. Hadis Sahih Bukhari, hadis ke-808. Terus hadis ke-5971, hadis ke-6108, 6241, 6862. Lah Kanjeng Nabi setiap selesai sholat itu kepada para jamaah membacakan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai selesai.
Waqala Al-Hasan Al-Jid Al-Ghani. Nah, dilanjutkan satu, okay? Itu dibaca oleh Nabi. Terus keterangan berikutnya di hadis Sahih Muslim ke 139. Wakana, niki keterangan nih. Saya baca potongannya mawon. Kana Zubair yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim. Zubair, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, setiap selesai sholat, uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, katanya Zubair, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sampai selesai, sampai walau kali wa qala. Abdullah bin Zubair mengatakan, kana Rasulullah yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin. Kanjeng Nabi niku maca zikir sak mantune salat selalu yuhallil. Napa yuhallil niku? Niki. Ini kan kitab hadis. Di kitab syarahnya, monggo. Ini ada di kitab syarahnya hadis Imam An-Nawawi. Ya, bahwasanya yang dimaksud yuhallil itu adalah yaitu yarfa'u sautahu. Nabi mengeraskan suaranya. Dan ini keterangan nih di kitab syarah hadisnya. Satu di kitab apa niki? Di tahqiqnya siapa niki? Saya telah Mustafa Dzib Al-Bugha. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud zikir di sini, yang dimaksud istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan lain-lain. Kemudian keterangan yang ada di kitab Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad seperti itu. Nah, niki Pak, yang sudah saya tampilkan niki semuanya yang berhubungan maknanya yuhallil, yaitu Nabi maksudnya yuhallilu, halala yuhallilu, maksudnya ayyarfa'u sautahu. Nabi itu mengeraskan bacaannya. Lah niki merah niki, sama kelihatan nggih? Kelihatan. Kitabnya namanya Kitab Matali'ul Anwar ala Sihahil Athar. Beliau penulisnya adalah Imam Ibrahim bin Yusuf yang wafat tahun 569 Hijriah. Yang dimaksud kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Nabi mengeras yuhallil, mentahlil bacaannya zikir yang setelah salat, yang sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, yu'linu bidzalika wa yarfa sautahu. Yu'linu ngerasaken sapa Kanjeng Nabi, wa yarfa'u lan ngangkat sapa Kanjeng Nabi sautahu ing suarane Kanjeng Nabi. Jadi yang mengeraskan itu pakai hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tadi. Yang enggak mengeraskan juga pakai hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan membuka surah Al-A'raf 205 gitu. Berarti apa? Ya wis padha bener. Enggak usah sampai mengatakan wiki lho, enggak wiritan pun enggak salah. Sing salah itu sing enggak salat. Nah, nggih, ini begitu, Pak. Nah, jadi kalau surah Al-A'raf ayat 205 itu anjuran berzikir yang pelan. Tidak mengeraskan suara. Terus yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi itu yang mengeraskan suara. Nah, ada keterangan yang luar biasa perlu dipahami. Ini harus ditutup keterangan saya yang ini. Keterangan dari siapa? Dari kitab Marokil Falah. Nah, niki saya terangkan nggih. Ini yang penting bahwasanya nah niki Marokil Falah. Di kitab Marokil Falah itu diterangkan begini. Nah niki Pak, alhamdulillah kok langsung tepak nih. Ini barokah Pak Rahmat niki. Niki. Wah, ini keterangan niki Pak. Maaf ya.
Dan ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua orang kudu cocok, enggak. Tapi untuk sebagian orang mungkin cocok. Wa khairu ma yuqalu fi hadzal maqam ma qalahu sahibu maraqil falah fil jam'i bainal ahadits wa aqwalil ulama alladzina ikhtalafu fil mufadalah bainal israr bidzikri wad du'a wal jahri bihima. Katanya Imam pengarang kitab Maraqil Falah, yang paling bagus masalah zikir, yang lebih utama itu apakah dibaca keras atau dibaca pelan. Yang paling bagus itu cara pandangnya bagaimana? Begini katanya beliau. Anna dzalika yakhtalifu bihasabil ashkhas wal af'al wal awqat wal awrat. Mau membaca keras atau membaca pelan itu bergantung kepada individu antara satu dengan yang lain, atau situasi yang mendukung untuk dibaca keras atau dibaca pelan, atau waktunya memang mendukung atau mengharuskan dibaca pelan atau dibaca keras, atau karena ada tujuan tertentu dipelankan dan dikeraskan. Maka katanya beliau, faman khofa ar-riya famata khofa ar-riya au ta'adza bihi ahadun kanal israr afdal. Apabila orang itu khawatir riya, pamer, ya, atau mengganggu orang lain, maka yang lebih utama adalah zikir itu dibaca sirri. Wa mata faqada ma dzakara kanal jahru afdal. Tetapi kalau tidak ada problem yang akan menjadi efek daripada ya dikeraskan, ya tidak masalah. Apa buktinya? Lah Sayyidina Umar tadi itu. Bahkan waktu mungkin saja loh, mungkin saya katakan sebagian orang bisa cocok. Ada orang, Pak, ngapunten, ini apa pengalamannya saya, apa pengalaman panjenengan saya tidak tahu. Jadi kalau wiridan, saya kan kalau wirid itu bisa sampai 1 jam. Saya kan memang saya selalu memproklamirkan saya ahli wirid. Saya kalau wirid habis subuh itu bisa sampai 1 jam wiridan itu. Iya. Jadi kalau saya wirid itu, mau coba yang ini nih. Itu ternyata begitu. Itu saya. Kalau Pak Andi enggak kayaknya. Karena memang enggak tahu wiridan. Iya. Kayak gitu. Maka maaf ya, saya cocok ketika wirid habis subuh dengan santri. Saya suruh baca keras. Kalau enggak keras, kamu tidur nanti kamu. Tapi ya enggak sampai keras bengok-bengok itu. Ya pokoknya keluar suara. Ya misalnya saya kan baca zikir maksurat pagi itu kan. Setelah maksurat pagi tambah zikir banyak sekali saya baca. Kayak gitu. Minimal 40 menit, minimal itu. Itu seperti itu. Lihat panjangan suka tidak suka ya keterangannya kayak gitu. Mau gimana? Hadisnya sudah begitu. Kayak gitu ya. Oke. Lah ini membuka cakrawala berpikir begini kan tidak mudah sebenarnya. Iya. Bukan hanya persoalan paitu-paituan ya. Bukan hanya persoalan itu, tapi memang itu realistis. Ada orang yang model itu, model kalau ngene-ngene yuk. Itu terjadi. Ada yang kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu bisa enggak ngantuk. Kayak gitu. Ada yang lah panjenengan mau nyalahkan orang gitu, itu apanya yang salah? Wong dia itu punya. Lah ya opo lek gak ngono turu aku gitu loh. Gitu. Iya, kira-kira begitu. Ya ini ya memang karena kita tidak mentradisikan zikiran, maksudnya wiridan. Kalau memang wiridan ya kitab-kitab hadis al-maksurat itu kan banyak. Panjenengan itu kalau mau wiridan sampai berjam-jam itu, sampean beli kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Itu kitab hadis sing isine dzikir kabeh. Wes sampai nguntuk itu wes. Semua wirid ada di situ. Atau kitab Al-Azkar An-Nawawi atau Al-Amalul Yaum wal Lailah, amalan sehari semalam, karyanya Imam Tirmizi, Imam Ibnu Sunni dan lain-lain. Itu begitu. Jadi begitu Pak Rahmat nggih. Ya Pak Ustaz,
mana yang paling benar? Kita tidak bisa membanding yang paling benar di sini. Karena apa? Situasi individu, tujuan orang, dan situasi yang mendorong untuk melakukan amalan sunnah ini itu bisa berbeda-beda. Bahkan bukan hanya dibaca keras, tapi juga mungkin ada orang yang sampai ingin tidak tidur zikir itu, zikirnya tidak dibaca duduk, tapi dibaca berdiri. Ada yang memang zikir ben cepet turu, akhirnya zikir ambek turu-turuan ambek sendenan. Akhirnya zikir oleh setengah menit, turune wis pirang-pirang jam. Nggih. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah orang ahli zikir gitu. Maca tasbih, maca istighfar dan lain. Begitu nggih? Ya, ini keterangan insyaallah. Panjenengan mau milih yang mana, tapi kalau ikut anjuran dan fatwanya di PP ya memang harus dibaca sirri. Itu yang setelah sholat. Begitu. Dalam? Ya tergantung kita sholat masjid di mana itu aja kayak gitu ya. Lah terus kenapa? Ya karena semuanya sama benernya ya opo gitu loh ya. Katanya dibentur koyo opo ya tetap ketemune hadisnya kayak begitu. Ayo, saya sudah menjelaskan kayak gitu dalam rangka kita ini betul-betul thalabul ilmi, ngaji ilmu seperti itu. Saya sampaikan agar kita ini semakin menambah keilmuan gitu. Ya sampai ya tapi ya kadang memang ada, maaf loh ya, saya terus terang aja. Ada yang memang ekstrim gitu loh ya. Setelah sholat itu mic-nya itu keras banget itu. Mic gitu loh. Astagfirullah sampai gitu. Maaf lah ya. Ya saya tak menyalahkan, tapi kan kita kadang nggak nyaman. Ya terus terang itu saya akui misalnya itu terjadi, ya memang ada unsur mengganggunya iya. Tapi jangan kemudian yang mengganggu ini persoalannya di mengganggunya apa benarnya aturannya gitu. Atau karena faktor individunya gitu. Sebenarnya ya Kanjeng Nabi itu ya bacanya memang diberitahukan dengan cara begitu. Maka katanya Imam Asy-Syafi'i membaca dengan keras itu dalam rangka taklim, mengajar. Tapi itu tidak bisa kemudian dijadikan pedoman semata-mata taklim gitu loh. Kenapa? Karena hadisnya tadi itu Nabi mengatakan kulladu duburi kulli salatin. Setiap sholat maktu. Setiap lek ngajarno kan paling seminggu. Wiki seti. Nah, makanya terjadi cara pandang yang berbeda begitu. Ya sudah kudu legowo. Dekat gak legowo ya banyak kenyataannya begitu gitu loh ya. Legowo menang ya legowo, kalah ya kira-kira begitu. Enggak loro hati itu ya. Ya, kira-kira begitu. Semoga bermanfaat, nggih. Iya. Ya saya ngaji kitabnya nggak main mah, nggak tanggung-tanggung loh. Tak buka kabeh sampai entek loh. Lo sampai kitab nggak tahu kerungu sampai jenenge iku loh ya. Lo enggak saya itu loh. Ya, makanya sampai gak kerungu po kitab opo gitu loh ya. Okay. Ya saya monggo ya. Mohon kami didukung di Muhammadiyah, di Majelis Tarjih, di Majelis Tabligh bahwasanya budayakan ngaji kitab sampai mari. Nggih. Turung mari ngaji wis komentare 1000 gitu ya. Ngaji oleh siji komentare 1000 gitu loh ya. Ngwarekno kabeh kitabe diwaca, ketemu ngene lho. Nah, gitu. Enteng. Akhirnya nang uang itu awet muda kayak saya. Kan selalu enteng kan. Sekian terima kasih.